Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh dalam daurah singkat tentang kaidah-kaidah mendasar berkenaan dengan ilmu nahwu dan sharaf. Pada pertemuan ini seperti biasa, kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama terkait dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu, dan yang kedua nanti tentang kaidah ilmu sharaf. Di sesi yang pertama ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang alamatul i'rab. Alamatul i'rab atau diartikan juga adalah tanda-tanda i'rab yang ada pada isim. Dari tanda-tanda i'rab tersebut, maka ada 3 bagian, 3 poin yang akan kita bahas di sesi pertama ini. Yang pertama adalah tanda-tanda rafa'. Kemudian nanti yang kedua tanda-tanda nasab. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda jar. Kita mulai dengan poin pertama, yaitu tanda rafa yang ada pada isim. Atau kita sebut juga alamatur raf'i fil ism. Sesi pertama kita akan bicara tentang alamatur rafa'. Dan untuk alamatur rafa' ini kita khususkan pada isim terlebih dahulu, karena yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah tentang rafa'nya isim, isim-isim yang marfu, belum masuk ke fi'il. Maka kita mulai dengan alamatur rafa' fil ism. Maksud dari alamatur rafa' fil ism adalah tanda-tanda yang ada pada akhir sebuah isim di dalam keadaan yang marfu'nya. Kita sudah mengetahui bahwasanya i'rabnya isim bisa rafa', nasab, dan jar. Dan kita sudah tahu kapan isim itu rafa', ya kan? Ketika menempati salah satu dari 7 posisi, sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai isim kana, sebagai khobar inna, atau menjadi salah satu dari at-tabi kepada isim rafa', yaitu na'at, ataf, taukid, atau badal. Itu posisi-posisi rafa'. Itu apabila sebuah isim menempati posisi tersebut di dalam rangkaian jumlah, maka isim itu dihukumi keadaannya apa? Rafa'. Nah, untuk menandakan isim itu rafa', maka kita membutuhkan alamah. Alamah itu tandanya. Itu yang akan kita bahas. Alamah itu contohnya demikian. Misal, ketika kita dapatkan sebuah jumlah, Muhammadun Rasulullah,
Ini jumlah apa namanya? Ismiyah, karena didahului oleh isim, yaitu Muhammad, nama orang. Kalau jumlah ismiyah berarti butuh kepada apa? Komponennya mubtada, khobar. Apa yang menjadi mubtada? Muhammadun. Apa yang menjadi khobar? Rasulullah. Sekarang kita tahu mana mubtada, mana khobar kan? Kita mulai dari yang mubtada. Mubtada termasuk sebuah posisi yang apabila ada isim menempati posisi mubtada, dia dihukumi apa keadaan i'rabnya? Rafa. Berarti Muhammadun kita katakan adalah isim yang rafa atau isim marfu. Nah, untuk membacanya dulu di awal tentang ilmu nahwu kita kan mengenal nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada akhir setiap kalimat, setiap kata. Sekarang kita membacanya Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin? Muhammadun. Muhammadun. Kenapa kita kenapa kita membacanya dengan dhammah di akhir? Karena dia adalah rofa, dan di antara tanda rofa adalah dengan dhammah. Maka kita harus membacanya dengan Muhammadun. Tidak boleh baca dengan Muhammadan, karena tanda rofa adalah dhammah di sini. Baik. Rasulullah juga demikian. Kita baca dengan dhammah karena dia posisinya apa? Khobar. Yang namanya khobar harus rofa. Kalau dia rofa, tandanya adalah dhammah pada bentuk yang seperti ini. Kenapa saya katakan pada bentuk yang seperti ini? Nanti di bentuk yang lain tandanya bukan dhammah. Jadi tanda-tanda rofa bukan hanya dhammah. Contoh lain yang bukan dhammah, At-talibani fil fasli. At-talibani fil fasli. Ini berapa orang? At-talibani 2. Karena ada tambahan alif dan nun. Bentuk aslinya adalah at-talibu. Ketika ditambahkan alif dan nun menandakan dia untuk 2 orang. Disebutnya apa istilahnya? Musanna. Nah, berarti ini namanya bentuknya musanna. Ketika bentuknya musanna, dia posisinya kan tetap mubtada, sama seperti yang di atas. Tapi apa tanda rofaknya? Sini at-talibani. Akhirannya bani. Apa tanda rofaknya? Kasrah atau bukan? Bukan. Tanda i'rab tidak selalu harokat. Ingat, tanda i'rab tidak selalu berbentuk harokat. Tidak harus dia salah satu dari dhammah, fathah ataupun kasrah. Tapi ada tanda i'rab yang lainnya sebagai pengganti tadi dhammah. Pada bentuk musanna, maka tandanya adalah ada yang warna biru atau merah, ini beda warna. Apa tandanya itu? Alif, huruf alif. Contoh lain, at-talibuna yajlisun. Ini juga mubtada, berarti dia rafa. At-talibuna.
Kira-kira apa tanda rofa di sini sekarang? Wow. Tanda rofanya adalah wow. Kenapa kok berubah-ubah? Tadinya domah menjadi alif menjadi waw. Karena bentuk isim tersebut berubah. Dari yang bentuknya mufrad menjadi musanna, yang ketiga menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, ini adalah tanda rofa namanya. Jadi maksudnya tanda adalah suatu hal yang menjadikan kita tahu bahwasanya isim itu dihukumi rofa. Kenapa kok rofa? Kalau itu jawabannya adalah karena dia menempati posisi sebagai mubtada. Dan kita sudah tahu yang namanya mubtada itu harus rofa. Nah, ini gambaran singkat tentang makna dari alamatur rofa, tanda rofa. Baik, ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita lanjut menyebutkan mana saja alamatur rofa. Bentuknya mufrad, Muhammadun. Musanna. Jamak mudzakkar salim. Kalau jamak domah. Apakah mufrad saja? Nanti kita lihat. Di penyebutan mana saja yang memakai domah, mana yang memakai alif, mana yang memakai waw. Baik. Kalau tidak pertanyaan lagi, kita lanjutkan tentang menyebutkan alamatur rafa tersebut. Ingat judulnya adalah alamatur rafa pada isim. Maka kita akan mulai menyebutkan apa saja tanda-tanda alamat tersebut yang menjadikan kita tahu bahwasanya isim itu keadaannya dihukumi rafa. Alamatur rafa sebenarnya ada 4. Alamatur rafa ada 4, 3 berlaku pada isim, yang satu ini khusus untuk fi'il. Maka kita akan bicara tentang 3 alamat rafa dulu. Yang pertama adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah. Itu mana saja yang dia diberikan alamat dhammah, kita katakan ada 3 bentuk isim yang tanda rofaknya adalah dhammah. Yang pertama, dia adalah ismun mufrad. Isim yang mufrad seperti yang tadi kita contohkan. Misal at-talibu fil fasli. Maka kita lihat tandanya di sini adalah dhammah. Kenapa kok kita pakainya dhammah? Karena dia isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Ingat apa itu jamak taksir? Isim
yang menandakan jumlah banyak dengan cara merubah dari bentuk mufradnya. Merubah dari bentuk mufrad. Seperti kata at-talibu, kita akan rubah ke dalam bentuk jamak, murid-murid, maka kita katakan at-tullabu. At-tullabu dari bentuk jamak. Al-kitabu maka menjadi al-kutub. Tanda i'rabnya, tanda rafa'nya adalah dhammah juga, maka al-kutubu. Al-masjidu kita rubah jadi jamak taksir al-masajidu. Tandanya juga dhammah. At-tullabu fil fasl. Yang ketiga, yang juga menggunakan dhammah sebagai tanda rafa'nya adalah jamak muannats salim. Isim jamak muannats salim apa itu? Sebuah isim yang menandakan jumlahnya banyak bagi wanita atau yang dihukumi wanita dengan cara menambahkan alif dan tak maftuhah, tak terbuka, bukan tak yang tertutup melingkar seperti itu. Contoh, at-talibu. Talibu itu kan untuk laki-laki, untuk mudzakkar kan? Kalau untuk muannasnya jadi apa? Jamak muannats salim at-talibatu. At-talibatu. At-talibatu fil fasl. Baik. Ini 3 bentuk isim yang tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Kalau ketika mufrad, ketika jamak taksir, dan ketika jamak muannats salim. Tanda i'rab yang kedua adalah al-alif. Silahkan dicatat dulu aja. Tanda rafa yang kedua. Tanda kedua bagi rafa adalah alif. Kapan alif itu menjadi tanda rafa? Yaitu pada bentuk isim atau pada isim yang berbentuk al-musanna. Hanya satu bentuk yang menggunakan alif, yaitu apa? Isim yang al-musanna. Apa itu musanna? Sebuah isim menandakan jumlah 2 dengan cara menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contoh dari kata at-talib kita rubah jadi musanna menjadi apa tadi? At-talibani fil fasli. Tanda i'rabnya apa di sini? Tanda rafa'nya yaitu alif. Yang itu merupakan huruf tambahan untuk membentuk menjadi isim musanna sekaligus dia sebagai tanda rafa' bagi isim musanna tersebut. Yang ketiga adalah huruf waw. Huruf waw menjadi tanda rafa'
pada dua bentuk isim. Yang pertama adalah apabila itu jamak al-mudzakkar as-salim. Contohnya kata at-talibuna fil fasli. Kata at-talibuna di sini berarti apa? Tanda rafa'nya huruf waw. Jadi kita katakan tanda rafa'nya adalah huruf wawnya, bukan bukan domah yang ada di huruf ba. Kalau tadi bentuk mufrad, iya, domah yang ada pada huruf ba. Tapi kalau pada bentuk jamak mudzakkar salim, maka tanda rafa'nya kita katakan huruf wawnya, bukan dhammah tersebut. Yang kedua, bentuk kedua yang menggunakan waw sebagai tanda rafa'nya adalah isim-isim yang diistilahkan sebagai al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah artinya 5 isim. 5 isim yang khusus menggunakan tanda i'rab berupa huruf. Ini diistilahkan oleh para ulama nahwu adalah al-asma'ul khamsah. Apa saja itu asma'ul khamsah? Ada 5 asma'ul khamsah. Namanya juga khamsah, ada 5 isimnya. Pertama adalah kata abun, abu. Seperti kata abuka. Kedua adalah akhu. Tiga adalah hamu. Empat adalah fu. Lima adalah zu. Seperti kata zumalin. Abu, akhu, hamu kan, fuka, dan zu malin. Abu, paham ya abu? Bapak. Akhu, saudara. Hamu, ipar. Ini kerabat dari suami atau kerabat dari istri tersebut hamu, ipar. Fu, ini fu, mulut, bibir. Zu, milik, pemilikan, sebagai pemilik. Ini disebut asmaul khamsah.
Asmaul khamsah ini menggunakan waw sebagai tanda rofaknya apabila mereka terletak pertama sebagai mudhaf, setelahnya mudhaf ilaih. Jadi nggak bisa sekedar harus ada mudhaf ilaihnya. Kita pernah belajar mudhaf dan mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaih termasuk posisi yang harus jar. Mudhaf ilaih itu adalah kata yang keduanya, kata yang di belakang. Seperti abu, kanya, domir ini jar domirnya. Ini makanya sini kita tuliskan dengan mudhaf ilaihnya. Karena kalau dia bukan dengan mudhaf ilaih, posisinya hanya berdiri sendiri, dia tidak menggunakan dhammah sebagai tanda rafa. Dia menggunakan dia tidak menggunakan waw sebagai tanda rafa, tapi menggunakan dhammah. Seperti abun, akhun, hamun, kemudian juga famun. Fu ini kalau dia menyendiri tidak didhafkan, dia pakainya tambahkan mim, hamun. Itu juga zu kalau dia maknanya bukan sahib, bukan pemilik, maka dia tidak seperti ini tandanya. Syarat kedua adalah dia berbentuknya mufrad. Dia berbentuknya mufrad, yaitu abun mufrad, bukan dua. Kalau dua maka nanti kembalinya ke tanda yang musanna. Atau jamak kembalinya ke yang jamak taksir. Aba'uhum, aba'uhum, aba'ukum wa auladukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Di situ tulis apa? Aba'ukum, tidak pakai waw tapi pakainya dhammah. Intinya syaratnya adalah pertama dia berbentuk mufrad, kedua dia dimudhafkan ke yang lainnya, barulah dia menggunakan huruf waw. Syarat ketiga, mudhafnya bukan ke ya. Tapi kalau mudhafnya ke ya, ya mutakallim, ya berbicara, ingat domir ana ketika dia posisinya jar muttasil jadi apa? Jadi ya. Kan? Domir ana itu. Jadi contohnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kemudian kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kalau ana gimana? Kitabi, pakai ya kan? Itu namanya ya mutakallim. Ana berubah menjadi ya kalau posisinya dia mudhaf ilaih, jar, posisinya jar. Nah, ketika digabungkannya ke ya, maka bukan menyebutnya abui, tapi tandanya kembali ke domah, tapi domahnya nggak nampak. Abi, akhi, hami, yang seperti itu. Maka syaratnya adalah yang syarat ketiga, dia tidak diidhofahkan ke ya mutakallim. Syaratnya tadi saya tuliskan. Syaratnya dia adalah mufrad. Kedua, dia harus mudhaf. Ketiga, mudhafnya mudhafun ila mudhaf ghairi ya al-mutakallim. Ya mutakallim maksudnya ya pembicara. Ghairi ya al-mutakallim. Yang keempat ada lagi sebenarnya, yaitu apa? Ghairu musaghhar.
Musaghar tidak ditasgir. Kita belum belajar tentang tasgir. Ala kulli hal bentuknya bukan ditasgir. Ini 4 syarat berlaku pada 5 asmaul khamsah ini. Baik, silakan dicatat terlebih dahulu sebelum kita berpindah pada poin berikutnya, yaitu alamatun nasab pada isim.